pengen banget nih saya memiliki. Kalau varigata pengen memiliki. Akhirnya sekarang itu mengatakan nah, ini kita lihat sini seedlingnya. Pengen banget nih saya memiliki. Kalau varigata pengen memiliki. Ngapain ya? Kamu ngapain di sini? Aku kerja sekarang di sini. Dari tadi aku keliling-keliling sama. Lihat ya. Nih sibuk aku nih hitung biji, Jong. Biji anturium. Nggak, jujur kamu ngapain sini? Kerja. Kerja? Serius nih? Arawit dah. Rungkat. Dari Aryan lu Didit. Serius? Hitung biji bener nih dong, hitung biji anturium. Biar dapat yang Ya kalau ada dapat yang par kan langsung sol kan. teman-teman, nih salah satu teman saya, Jik Magrena, Instagramnya Plantumim. Nah. Ini salah satu sifu lah di di dunia petanaman di Bali lah ya. Sama tukang goreng. Ntar lu, mumpung dia di sini kita pakein lu nih. Nah, wawancara. Ada casnya nih harusnya nih. Ya, ntar gampang, ntar kita inilah. Bentar, Jong. Mana, Jong? Jadi ini kamu ngapain nih, Ji? Ini seedlingnya dari Didit kan dikumpulin sebelum disemai per pot itu kan jadiin satu dulu, dihitung dulu, diseleksi gitu. Maksudnya yang kadang tuh ada biji tuh yang nggak jadi, ada yang busuk itu dibuang. Jadi kan setelah dia mateng, itu kan dicopot-copot tuh. Ya, dipencet dulu, dipencet tadi. Habis itu dicuci, baru dimasukin media. Jadi gitu. ada seleksinya ya? Ada. Terus kayak gini medianya kemom air nih emang gini dia? Nggak apa-apa. Sama kayak kita tanam kecambah, bro. Oh, jadi cuek-cuekin aja? Cuekin aja gitu loh. Kalau dia emang kuat, sini aja taruh. Sini. Kalau dia emang kuat, dia hidup gitu loh. Nanti kalau udah keluar daun, 3 daun, di split lagi, dipindahin ke pot mandiri gitu. Kayak tadi kan tak lihat ada pakai moss, terus ini pakai media tanam gini apa nggak? Ya, apa nggak bebas kan? Maksudnya cuek aja sih. Kalau dia emang hidup, keluar cambahnya gitu. Kalau enggak ya udah. Mati. Ya jadi pupuk dia. Ini mumpung kamu di sini nih. Mumpung kamu di sini nih, Ji. Ini gimana nih, aku pengen ngobrol serius nih sama kamu tentang anturium yang lagi ngetren nih sekarang anturium. Ya kan? Menurutmu gimana nih pandanganmu? Anturium ini bakal ngebom arawit nggak menurutmu? Apa gimana menurutmu? Enggak sih kalau gimana? Anturium itu kan barang jadul sebenarnya. Kuping gajah itu kan barang zaman dulu sebenarnya yang udah banyak beredar di Indonesia. Sekarang tuh kan karena segmennya lebih luas, anak muda juga main ke sana. Dulu kan mainannya bapak-bapak kan, orang tua yang udah pensiun itu kan main kuping gajah dulu kan, anturium, Gelombang Cinta apa. Sekarang setelah arawit itu jadi tren, kan anturium juga bagian keluarga arawit kan, Raceae juga. Cuma dia tuh punya speciality yang beda lah sama Philo sama Monstera gitu. Dari anatominya beda, terus karakter daun, cara tumbuhnya beda. Jadi kalau aku bilang sih segmennya anturium nih ada segmen sendiri gitu. Ada segmen sendiri ya. Phyllansia kan dia punya fansnya sendiri yang benar-benar fanatik dia sama tanaman ini. Jadi untuk harganya dia tetap stabil dan harganya tetap flat sebenarnya flat. Ada kolektor sendiri ada fansnya sendiri. Ya ada ya kayak biasa lah, ada anturium memang harganya tuh terjangkau banget ada. Yang mahal banget ada gitu. Ya makanya tadi kayak kamu milih-milihin ini kan. Nih. Kalau ada yang par, ya jackpot. Langsung kita solkan. Makanya aku dari dulu curiga kamu kok mainnya kesasar. Wah, ya kan itu sambil menyelamin dong. Namanya juga usaha kan. Mantap main soibku satu nih. Penting dalam lipatan lah. Ya. Jadi ini kan tadi aku udah dikasih tahu sama Didit tuh. Ya. Kalau tanaman ini kan ada hybrid. Terus aku mau nanya tingkat keberhasilannya tuh berapa persen sih, bro, dari saat kita
polinasi antara hybrid ya, menghybridkan tuh. Tingkat kan keberhasilannya gimana menurut 80% atau 50/50 atau 20% tuh gimana? 20%-nya mati apa gitu. Kalau pengalamanku kan aku juga pernah nyoba ngilangin gitu. Ternyata apa namanya itu? Konsep ini tuh sama aja, konsep kawinnya makhluk hidup tuh sama. Harus adem, harus sejuk. Kita aja kawin kan pakai AC kan. Masa mau panas-panasan kan mungkin kan gitu loh. Jadi tempatku kemarin panas, polinasinya gagal. Sedangkan kemarin Didit juga kan awalnya iseng-iseng. Dulu kan Didit tuh dipotong-potong bunganya. Karena bunga tuh bisa menghambat tumbuhnya daun. Karena dulu masih istilahnya mau potong-potong bonggol lah, masih main split apa namanya namanya sistem purba kan dipotong bonggol aja kan. Kalau sekarang artinya kalau kita mau rajin kan kayak gini kan ya. Ini kan Didit nyoba pertama kan kalau nggak salah duck phoenix kalau nggak salah itu berhasil gitu, ngunci dia berhasil ya. Ngunci itu istilahnya di anthurium tuh istilahnya serbuk dan apa namanya sedang putih dan serbuk sari itu gini dia berhasil untuk kawin dan ngunci dia, jadi kelihatan mental kayak jerawat gitu loh. Itu tanda dia ngunci bahwa itu polinasi dan kawinnya berhasil gitu. Soalnya aku pernah nyoba juga tuh dah. Pilo ya mungkin pilo lebih susah ya harusnya. Anthurium tuh genus aroid yang paling gampang kawin. Makanya dia tuh keseringan apa? Punya hybridnya banyak, kompleks hybrid dan yang spesies tuh susah banget ditemuin gitu. Artinya yang murni original dia dari alamnya bentuknya begitu tuh susah banget gitu. Makanya spesies lebih mahal daripada hybrid ya gitu. Justru di anthurium tuh yang SP-nya yang lebih mahal karena dia susah ditemukan lagi di alam. Terus apa namanya, banyak kan anthurium itu sendiri itu di alamnya juga udah kesilang-silang. Silangnya karena dia apa namanya dari serangga-serangga ya, serangga dan dia seleksi alam bunganya anthurium nih mekarnya paling lama di antara aroid yang lain. Kan lihat lobe itu kan sehari 2 hari baru dia kan atau busuk ya. Kalau kita nggak punya induan banyak, makanya bisa. itu ya. Kalau anthurium dia bisa 2 minggu, bisa bahkan sebulan dia tetap kita kocok terus ya. Kita polet-polet terus. Gitu. Nah, kalau kebanyakan sih pemula tuh anthurium ini sih sering keceli sama ID sih. Ya, kebanyakan kan karena dia kecil sama gedenya tuh bisa beda bentuknya. Berarti tipsnya gimana nih kalau buat teman-teman yang pengen beli anthurium? Maksudnya harus sabar sih kalau misalnya kita mau hunting nih anthurium, mau nyari hybrid apa misalnya gitu. Harus sabar, artinya kita harus tanya dulu ke teman-teman yang emang udah duluan main atau at least udah koleksi beberapa. Kita tanya dulu, bener nggak ID-nya ini, bener nggak ini. Kita bandingkan lah kecil sama besar. Kan pasti teman-teman yang udah main duluan tuh punya yang tahu lah dia kecilnya itu tahu seratnya tuh. Oh ini ternyata anaknya ini benar kok ini gitu. Jadi yang udah biasa megang tuh hafal dia. Gitu. Jadi nggak cuma saat seller bilang ini ya jangan langsung percaya gitu. Maksudnya di cross check lagi lah gitu. Karena anthurium ini sulitnya di kecilnya kita melihat size-nya. Kecil sama besar tuh bisa beda ininya, formnya jong gitu. Itu ya. Itu susah. Tapi pernah kamu dapetin ini nyidling sendiri dapat yang variegata tuh? Aku penasaran sekali. Kalau aku nyidling sendiri nggak pernah. Karena kan gagal kan tempatku panas. Cuma kemarin terakhir kan dapat mampir ke stand mana itu Sedap Malang tuh. Dia emang petani gini. Asli petani ya? Petani dia stand. Oh jadi berarti tipsnya kalau mau dapat yang variegata main ke petani anthuriumnya gitu ya. Petani itu kan dia indukan kan udah gede-gede. Dia menyilam berkali-kali gitu. Kemarin terakhir dapat Clary nervium var. Ini Clary juga nih kan? Kalau aku sih bilang ini Sweet Love. Soalnya Sweet Love kan memang punya ada gen Clary-nya juga. Gen Clary makanya dia punya serat putih ini kan. Cuma dari kalau Clary itu harusnya lebih tebal lagi sih dia. Silvernya lebih kelihatan kalau Clary. Itu lebih kayak dia lebih ototnya tuh fansnya tuh lebih kencangnya. Yang dulu kalau anthurium tuh dulu sempat fenomenal di tahun-tahun lalu tuh ini duck phoenix nih. Duck phoenix. Mana duck phoenix? Nih namanya duck phoenix. Duck phoenix ini didapetin di salah satu kolektor Malang. Namanya Bu Lili. Dia masuk ke subgenus Papili laminum. Dan dia itu sekarang 70% hampir dipastikan dia tuh kayaknya spesies. Karena duck phoenix papi spesies karena dia tuh jadi kan bunganya tuh dikawinin self gitu loh, self pollination tuh. Anak-anaknya tuh mirip sama induknya. Ya, kalau misalnya X1 gini kita self gini, anaknya bisa beda-beda, Jong. Karena X1 sendiri udah hybrid. Jadi gen-gen. Oh ya, yang paham-paham. Berarti ini udah
Terus ya, dia nikah 70% ya di Jawa juga udah disilangin, anak-anaknya udah keluar daun, udah kebentuk gitu. Persis 100% sama induknya. Nggak ada beda. Kalau X1 kita self pollination, X1 sama X1, anaknya tuh beda-beda. Ada yang kayak magni, ada yang kayak kristal gitu karena gennya campur aduk gitu. Jadi ini hampir dipastikan pure papili laminum. Pure. Ya, untung ada kamu di sini. Alah, aku nggak tahu. Ya, Aku nggak tahu apa soal Anthurium, makanya aku agak buta, makanya aku harus. Untung ketemu sama kamu, iya, ternyata kamu kerja di sini. Ya, harian Jong, kasih lumayan lah buat beli pulsa sama. Ya, cocok. Beli bensin lah Jong gitu. Yang penting bisa sama-sama senyum iya, kan. Senyum dah enak kan. Senyum biar plong lah gitu, biar nggak kerantahan. Ini apa lagi di sini bro? Coba pandu aja aku bro di sini. Mana yang Anthurium yang super di sini. Oh iya. Kalau sekarang tuh Anthurium apa? Kalau trennya sekarang tuh ya. Karena kan orang udah banyak punya papi gitu. Mereka tuh banyak yang larinya tuh ke arah hybrid yang unik-unik gitu. Ntar aku pakai kacamata lu. Oh iya, gelap no? Gelap. Oh iya. Oh, gelap pakai kacamata. Enggak, ini terang nih. Oh. Baru tak ganti biar dia apa namanya bisa ngelihat di saat kegelapan lu. Beli di mana nih, Jom? Di Habitat Nature Life. Oh, gila. Aku beli juga nih. Iya. Cocok harus beli kan dari sana ya. Itu mata aku tuh jarang kadang-kadang ngitung ya, tuh cocok nih biji gitu. Ini kan gelap nih, mendung nih. Nah, baru tak ganti lensa jadi warna hijau nih sekarang. Dia kayak filter Instagram. Ya, filter Instagram. ya. Nah, sekarang orang tuh banyak larinya. Jadi kan orang tuh pada ngumpulin indukan ya, sekarang, nyiptain hybrid yang aneh-aneh gitu. Salah satunya kalau dari kacamata orang yang main Anthurium tuh justru yang serat-seratnya kayak gini tuh yang dicari sekarang gitu. Jadi dia di luar keluarga papi, misalnya kristal hybrid. Ini maksudnya kristal hybrid. Tapi dia seratnya tebal, silvernya kelihatan. Jadi kalau disilang sama misalnya papi gitu, kelihatan masih kelihatan. Jadi dia berotot, terus dia muncul serat silvernya itu. Soalnya kan kalau yang hitam-hitam udah biasa sekarang ya, kan. Papi hybrid itu udah banyak gitu. Sekarang banyak orang yang ini kristal Nero. Ntar bos ya, saya lanjut lagi bos ya. Ntar bos ini saya diwawancara bos. Bentar Pak Bos ini saya. Karyawannya tak pinjam bentar dulu. Malah sama bosku nok kleng, nggak dapat jatah preman. Susah nih kayak gini. Berarti ini emang yang dicari sekarang yang bergradasi berkarakter seperti kristal, terus induk ana. Ya. Apa nih? Yang benang sari apa namanya? Polennya. Yang polennya yang ini apa benang sarinya yang itu? Maksudnya gimana? Kan biasanya kalau misalnya ibu yang mau nyilangin nih, kan ada putiknya misalnya putiknya si misalnya nih apa nih, kristalinum, terus yang itu benihnya papinya. Jadi kan berarti kan ibunya ini. Terus kalau misalnya itu bisa ganti-gantian dong, saling ancuk gitu ya. Saling ancuk bisa. Jadi kalau fase Anthurium itu kan jantan betina dia. Artinya fase pertama itu adalah betina dulu. Ciri-cirinya tuh bunganya itu infonya itu berlendir. Itu betina gitu. Kayak cewek kan basah dia. Jorok. Jorok nih ngomong-ngomong jorok. Basah gininya lah hatinya. Oh my god. Wow. Nah, terus nanti setelah sekian minggu, misalnya seminggu 2 minggu tuh dia akan berganti fase jadi jantan laki. Jadi ciri-cirinya itu kelihatan dia nanti ada kayak serbuk syariah, tepung itu itulah fase jantan. Jadi nanti dari fase jantan itu kita ambil, kita carikan inflow yang berlendir. Nanti kita tempel-tempel gitu. Nanti coba kita praktekkan. Kayaknya Didit ada sih. Ada ya. Kayaknya nanti. Berarti ntar minta tolong. Ya coba kita kawinkan. Ya teman-teman, nanti di next video selanjutnya kita bakal ngebahas gimana caranya apa namanya? Polinasi Anthurium lah. Oke teman-teman, segitu dulu videonya di tempatnya Beli Adit. Kebetulan Aditnya lagi sibuk, lagi packing barang dia karena dia kemarin bisa live sale, jadi lagi ngirim. Nah ini ada penjaga standnya Jima Grena. Makasih Ji udah dikasih ke tempat sini. Sebenernya lu aku nggak tahu kamu kok ada di belakang itu, ternyata kamu ngumpet di gorong-gorong kan. Kelihatan aku kan nyariin seedlingnya jatuh. Oke. Ya teman-teman, mudah-mudahan videonya ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, skip aja dah videonya. Tapi kalau ini karena video ini cuma buat lucu-lucuan aja dan menambah pengetahuan buat teman-teman, sekalian juga cuci mata. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, kalian bisa subscribe, like, dan komen tentunya untuk mungkin ada saran dan kritik biar bisa membuat kita lebih semangat lagi membuat konten. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.